Halo rekan Emenko, kembali lagi bersama saya Faril. Nah, sekarang nih kita sedang ada di program baru kita yang nanti akan tayang di channel YouTube kita, yaitu podcast sharing pajak Emenko. Yang nanti kedepannya kita akan membahas tentang dunia perpajakan dan karir di bidang perpajakan juga. Nah, kebetulan nih kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, teman-teman. Siapakah itu? Beliau adalah salah satu konsultan pajak paling terkenal di Jogja nih. Banyak direkomendasikan oleh banyak kalangan untuk mengatasi masalah perpajakannya, yaitu Pak Nurholis. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini Pak? Alhamdulillah, baik Mas Faril. Alhamdulillah. Ya. Oke, hari ini kita bahas yang santai-santai dulu aja sih santai. Pak. Karena ini kan episode pertama ya dari program baru kita. Iya. Jadi ya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan karir di bidang perpajakan nih Pak. Karena kan saya sendiri juga penasaran nih. Wah, ini prospeknya gimana ya? Nah, langsung aja nih ya Pak Nur ya. Yang pertama itu, ini sih saya paling penasaran, Pak Nur itu sudah menjadi seorang konsultan pajak itu berapa lama, Pak? Ya, kurang lebih saya berkarir di bidang konsultan pajak sejak tahun 2010-an lah. 2010? Ya, sebelumnya sih sudah sempat menjadi konsultan tapi belum serius. Oh, ya, gitu. Masih nyoba-nyoba, Pak? Masih nyoba-nyoba kan, karena senang mengajarkan ya kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kepada perusahaan-perusahaan ya. Akhirnya karena banyak yang membutuhkan, saya terjun ke bidang konsultan pajak secara khusus. Gitu. Tapi kalau dari alasan pribadi ini Pak, kenapa sih kok memilih berkarir di bidang konsultan pajak itu? Ya, mulai tahun-tahun 2008 itu kan setelah ada undang-undang yang baru, ketentuan pajak itu direformasi sedemikian rupa sehingga pasti akan membuat sulit dunia usaha. Tahun-tahun itu banyak yang sangat membutuhkan edukasi terkait dengan perpajakan. Nah, ketika kebutuhan banyak, sementara penawarannya sedikit, maka itu adalah peluang usaha atau bisnis yang bagus. Maka alasan itulah kenapa saya kemudian tertarik untuk terjun di dunia konsultan pajak. Karena di dunia ini memang banyak sekali edukasi-edukasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Ya. Kira-kira itu sih, kurang lebihnya, Mas Faril. Oke, Pak. Berarti kurang lebih sudah berapa tahun, Pak? 24 tahun. 24 tahun? Iya. 14 tahun ya? Sorry, 14 tahun. 14 tahun, 14 tahun, Pak. Ya, dari 2010 ya. sekarang 2024. Baik, Oke. Selama 14 tahun. Tapi kalau misalnya nih, Pak, saya nih ingin menjadi seorang konsultan pajak. Kira-kira itu modalnya apa sih, Pak? Gitu. Modalnya? Iya, ya. Untuk biar mantep gitu loh. Wah, saya ingin jadi konsultan nih. Nah, modalnya apa sih, Pak? Jadi modal dalam bentuk uang tentunya nggak ada ya. Oh gitu, Pak? Nggak ada bentuk uang. Konsultan itu kan konsultan ya, berkonsultasi saja. Kan nggak perlu uang nih. Yang perlu uang adalah kita proses pembelajarannya. Nah, itu sih, Pak. Nah, jadi kita memang harus mendalami materi-materi yang terkait dengan perpajakan. Tetapi sebelum kita mempelajari perpajakan, basis yang paling kuat yang harus kita miliki adalah ya akuntansi. Kenapa? Karena bahan baku dari perhitungan pajak-pajak kita ini ya dari akuntansi ya. Laporan yang dihasilkan oleh akuntansi. Kantor pajak pun ketika mendalami transaksinya wajib pajak pun juga menggunakan basis yang sama, yaitu laporan keuangan, outputnya akuntansi. Maka mau nggak mau, siapapun yang ingin berkarir di bidang pajak harus belajar akuntansi. Yang belum sempat belajar, ya perkuatlah akuntansinya. Ya dengan berbagai macam kursus yang ada, manfaatkan di situ. Jadi menurut saya yang pertama adalah akuntansi. Akuntansi siapa? Yang kedua, ya tentunya perpajakannya sendiri. Pajak ini kan banyak undang-undangnya, ya semua kita dalami. Betul, Pak. Ya, jadi kadang-kadang kelemahan kita adalah kalau belajar itu langsung ngitung. Ya, ini hal yang harus kita hindari. Kita harus mengerti hakikatnya, kenapa ada pajak itu, objeknya apa saja, dikenakannya ke siapa saja, itu harus kita pelajari di awal. Ya, akuntansi, perpajakan, lalu kemudian juga dalami aspek hukum. Ya, walaupun tidak terlalu banyak lah ya, misalnya terkait dengan ketentuan
pendirian sebuah badan usaha itu bagaimana, lalu menafsirkan aturan-aturan hukum itu bagaimana, tetap harus ada ilmu hukumnya di situ. Nah, ketika kita mendalami akuntansi, ngerti pajaknya dan ngerti sedikit aspek hukum, maka ini modal yang cukup bagus untuk kita bisa berkarir di bidang perpajakan. Ya. Oke, Pak. Di samping juga kemampuan komunikasi. Ya, karena kan konsultan itu kan harus memberikan advice, rekomendasi, saran, gitu ya. Maka komunikasi kita harus bagus. Ya. Nah, itu akan teredukasi melalui exercise kita gitu. Dalam menghadapi kasus-kasus menghadapi wajib pajak gitu. Oke. Berarti tadi modalnya ada satu akuntansi, kemudian perpajakan, dasar-dasarnya ya Pak ya, teori-teorinya ya, untuk aturan-aturannya, kemudian yang ketiga tadi ada aspek hukumnya. Ya. Kemudian jangan lupa komunikasi nih. Komunikasi. Walaupun nanti sambil jalan bisa dilatih nih. Bisa dilatih. Iya, tapi kan komunikasi juga penting untuk bagaimana cara kita menyampaikan kepada klien kita ya, Pak. Benar, Mas Faril. Oke. Menarik. Kalau konsultan pajak sendiri, Pak, itu tuh biasanya mereka menyediakan jasa apa saja? Ya, jadi tiap-tiap konsultan pajak itu berbeda-beda jasa atau layanannya. Tetapi yang saya ketahui atau yang saya lakukan, konsultan pajak itu tidak sekedar membuat perhitungan pajak, membayar pajak, melaporkan pajak. Tapi konsultan pajak juga harus bisa membuat satu perencanaan perusahaan, sehingga nanti aspek perpajakannya bisa hemat tanpa melanggar aturan. Ya, jadi selain kita harus bisa menghitung pajaknya, kita pun juga harus bisa merencanakan, membuat manajemen perpajakan. Ya, jangan asal main potong pajak, bayar pajak. Kadang-kadang kita berlebihan membayar pajak. Iya. Maka konsep saya adalah bayarlah pajak sesuai dengan ketentuannya, tidak lebih dan tidak boleh kurang gitu. Ya. Kemudian di jasa konsultan pajak itu sendiri bisa kita misalnya kemarin ada yang meminta kita untuk menganalisis, ada perusahaan yang mau merger. PT A menggabungkan diri ke PT B. A merger ke PT B. Nah, B ini kan ketika akan menerima PT A ini, dia akan bertanya-tanya nih, PT A yang mau bergabung dengan saya, ada resiko pajak apa enggak? Karena pajak itu kan bisa diruntut sampai 5 tahun ke belakang. Ada masalah enggak 5 tahun ke belakang? Maka konsultan pajak bisa menilai di situ. Kita bisa minta data, lalu kita identifikasi ini. Ada nggak sih aspek pajak yang belum dipenuhi oleh si wajib pajak si A ini? Ketika ada, maka PTB nggak akan mau digabungi. Terlalu beresiko, Pak. Beresiko. Ketika ada tunggakan pajak, dia yang nanti akan bayar. Karena ini begitu merger, ini udah mati. Resiko buat dia. Konsultan pajak bisa berperan di situ. Kemudian misalnya ketika ada wajib pajak atau perusahaan yang memiliki kasus, ia diperiksa kantor pajak, dikenakan pajak yang menurut dia tuh nggak semestinya, kita bisa memberi nasihat. Ya, jadi second opinion lah. Bahwa, oh ini teman-teman di kantor pajak, ini ngitungnya sudah benar. Ya, kamu harus bayar. Kita sarankan seperti itu. Tetapi ketika di situ ada peluang, ada pintu bahwa pembayarannya bisa dihemat, kita sampaikan. Misalnya, oh Bapak pokoknya dibayar, sanksinya diajukan penghapusan misalnya. Atau kalau Bapak nggak punya dana, bisa ditunda 12 bulan. Atau dicicil 12 kali. Jadi undang-undang itu memberikan pintu-pintu untuk bisa meringankan kewajiban pajak kita. Ini yang kadang-kadang nggak diketahui oleh wajib pajak. Dan kadang pilihannya keliru. Harusnya pakai pintu timur, diambil pintu barat. Misalnya nih, ada wajib pajak yang nyata-nyata keliru. Ya, salah ini. Tapi dia nggak mau ngakui kesalahannya. Sudah kita sarankan, Bapak ini nggak bisa. Bapak nggak bisa mengajukan ke proses keberatan. Tapi karena kadang-kadang ada yang ngeyel begitu, dia main tabrak aja. Akhirnya apa? Ketika maju keberatan, kalah. Dia ngotot maju ke pengadilan, kalah lagi. Kena denda berapa? Dulu dendanya masih 100%. Dia kena 800 juta plus 800 lagi. Padahal kalau dia pakai pintu yang kita tunjukkan, pakai pintu barat Pak misalnya, maka dia pasti akan
mendapatkan penghematan dari 800 itu bisa terkurangi sampai 300 atau 400. Ya. Jadi pilihan-pilihan itu memang tidak banyak diketahui oleh wajib pajak. Dan konsultan pajak bisa berperan di situ. Di situ, Pak ya. Ya, termasuk misalnya kalau maju ke pengadilan pajak. Konsultan pajak bisa berperan di sana untuk meringankan kewajiban wajib pajak. Dengan catatan memang dia betul-betul secara materi itu kuat. Ya. Kalau nggak kuat, jangan sekali-kali maju. Ya, jadi jasa konsultan itu bisa jasa layanan menghitung pajak, melaporkan pajak. Yang kedua, jasa untuk melakukan review perpajakan 5 tahun terakhir misalnya. Kemudian jasa pendampingan pemeriksaan pajak, jasa pendampingan di keberatan pajak, jasa pendampingan di pengadilan pajak. Itu bisa dilakukan. Ya. Jadi bisa luas. Ya, bisa luas. Termasuk kita bisa bikin pelatihan-pelatihan perpajakan. Oh, oke. Peluangnya banyak di situ. Jadi jangan beranggapan konsultan itu hanya ngitung pajak saja. Buat saya itu justru kami hindari, Mas Faril. Oh. Ya, kalau bisa wajib pajak itu diedukasi supaya dia bisa ngitung sendiri. Oh, ya. Paling kita dampingi 6 bulan, maksimal setahun lah. Kalau sudah pinter, dia harus jalan sendiri. Begitu ada sengketa, masalah, baru nanti dia akan konsultasi dengan kita. Gitu. Gitu ya, Mas Faril. Oke, Pak. Cukup menarik berarti, Pak ya. Berarti banyak sekali apa namanya? Peluang lah. Peluangnya banyak, ya. Oke, Asal kita pinter melihat peluang saja, gitu ya. Berarti bisa gini, Pak. Kan kadang orang-orang tuh gini mikirnya. Ketika ketemu seorang konsultan pajak, wah, berarti aku bisa ngemat pajak nih. Nah, iso ora gitu. Oh, belum misalnya, tentu lah ya. Misalnya saya dapat apa namanya surat nih dari kantor pajak. Ternyata pajak terhutangnya itu 3M. Nah, tapi nggak mau nih saya, Pak. Saya maunya cuma bayar 500 juta. Bisa nggak nih, Pak, kalau konsultan pajak itu ngecilin tuh? Ya, Biasanya kan orang-orang mikirnya gitu ya, Pak. Ya, jadi ketika misalkan kita dapat surat dari kantor pajak 3 miliar misalnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi dulu, betul nggak kewajiban kita 3 miliar. Nah, setelah kita identifikasi, oh ternyata benar, ya sudah. Oh. Kita harus bayar. Konsultan nggak boleh kemudian dengan segala cara, apalagi dia kasak kusuk di belakang gitu ya. Iya. Nggak bisa. Ya. Tetapi ketika ada peluang-peluang yang lain misalnya, oh kita bisa bantu mengurangi denda-dendanya, mengurangi sanksi-sanksinya, atau memperbaiki tahun-tahun yang lain. Itu peluang buat kita. Gitu. Tapi kalau dari yang kewajibannya 3 miliar, dipotong menjadi 500 juta, itu kami tidak pernah menyarankan begitu. Ya. Karena pasti punya resiko. Yes. Resiko buat wajib pajak kalau diperiksa nanti kena lagi, termasuk konsultannya juga bisa kena masalah. Karena advice-nya salah, Pak ya. Kena advice-nya salah. Ya. Oke. Kalau Pak Nur sendiri nih, Pak, boleh nggak sih kalau kita itu tahu nih, ya contoh lah, salah satu contoh kasus yang pernah Pak Nur tangani, dari yang inilah Pak, kita lihat dari nominalnya aja. Iya. Nah, dari yang terkecil sampai terbesar nih Pak, yang berapa Pak? Terkecil sampai terbesar, ya. Yang terkecil sampai terbesar aja, 2 aja Pak. Ya, terakhir itu ada kasus ya, ada anak muda datang ke kantor kita, ya. Pak, saya agen asuransi. Sekarang saya menganggur karena asuransi banyak yang kolaps. Terus kenapa kamu datang ke sini? Saya diperiksa kantor pajak. Kena pajak berapa? 11 juta. Oke. Karena memang orang ini memang menganggap bahwa dia tuh nggak keliru. Dia agen asuransi, dihitung pajaknya dengan cara karyawan. Jadi yang tarifnya harusnya dikalikan dengan normal 50%, ini langsung dari brutonya kena pajak. Oke. Ya, karena orang pajak beranggapan, karena orang ini ngetem terus, dianggapnya karyawan. Oh, gitu. Ya, padahal dia freelance itu. Nah, saya bilang, oke, Mas, ini saya bantu, saya buatkan semua perangkatnya, tapi Mas harus komitmen ya. Mas nggak usah bayar sama saya gitu. Karena nggak punya pekerjaan, gajinya nggak seberapa, kenanya 11 juta. Saya bantu tuh buat laporan, ya permohonan banding ya. Kalau ada permintaan yang lain saya buatin nih. Alhamdulillah sekitar 1 bulan yang lalu putusannya keluar dan dia dimenangkan oleh pengadilan. Oh, ya. Itu saya pengadilan, Pak. Saya pengadilan pajak. Saya banding 11 juta itu dia sampai banding. Karena emang dia nggak punya apa-apa di situ. Oh, oke.
Ya. Nah, saya bersyukur karena membantu dia. Ya, jadi konsultan itu tidak selalunya profit oriented. Kita juga ada koperasi di daerah Kulon Progo juga sama. Ya, kita nggak menerima pembayaran dari wajib pajak yang memang tertimpa kesulitan. Ya, kesulitan. Ada dua, kita nggak memungut apa-apa, Mas. Kita membantu dengan ikhlas. Ya, itu yang terkecil lah ya. Nah, kemudian yang terbesar itu pernah kita punya kasus di perbankan juga ada, kemudian di industri manufaktur juga ada. Itu jumlahnya sekitar 50 sampai 60 miliar. Dan itu pun juga selesai, alhamdulillah itu menang. Dari 60 menjadi 0 rupiah. Ya, jadi setiap tagihan atau hitungan kantor pajak itu memang belum tentu benar. Belum tentu benar. Makanya teman-teman yang mendapatkan surat tagihan pajak, coba dipelajari dulu, identifikasi dulu. Apakah secara materi kita, hitungan kita, bukti kita memang salah. Kalau salah ya nggak ada peluang. Tapi kalau belum tentu salah, harus dicari dulu. Yang benar yang mana? Yang kedua, dari sisi yuridisnya, aspek hukumnya, peraturannya. Apakah sudah betul penggunaan dasar hukumnya? Apakah sudah betul menafsirkannya? Harus kita nilai di situ. Setelah kita nilai ternyata kita kuat, maka kita maju ke upaya-upaya hukum yang berikutnya. Bisa mengajukan keberatan, bisa mengajukan proses banding. Gitu. Itu Mas Faril. Oke, ya. Pak. Berarti untung banget ya Pak ya? Ketemu sama konsultan itu. Ya. Dari 60 miliar sampai 0 rupiah itu Pak. Ya. Bersyukurlah dia. Bersyukur ya pasti Pak. Ya. Oke. Nah, ini menarik Pak Nur. Tadi kan saya sempat dengar ya Pak ya, Pak Nur bisa membantu teman-teman dari klien Pak Nur ya, dapat pajak nih 60 M. Tapi dengan bantuannya Pak Nur, dengan advice yang Pak Nur berikan, dan usaha-usaha yang dilakukan itu bisa sampai 0. Nah, itu kan bukannya malah ini ya Pak ya, Pak Nur itu merugikan negara nggak sih Pak? Kan harusnya negara nerima nih 60 M, tapi ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Itu menurut Pak Nur gimana Pak? Ya, jadi sama halnya dengan seseorang dalam mencari rezeki. Oke. Ada rezeki yang barokah, ada yang nggak barokah, gitu ya. Negara pun juga sama. Ketika negara mendapatkan satu penerimaan yang tidak menjadi haknya, berarti ngambil haknya orang lain. Karena undang-undang UUD 45 menyatakan bahwa segala jenis pajak harus ditarik berdasarkan undang-undang. Ya, ketika undang-undangnya tidak minta narik, kenapa ditarik ini? Nah, betul. Berarti kan melanggar undang-undang. Kalau di dalam agama melanggar kitab suci, Al-Quran misalnya dosa. Ini melanggar undang-undang juga ada dosanya juga pastinya kan. Nah, kita kan tidak menginginkan negara ini punya penghasilan yang tidak berkah. Gitu ya. Ini kurang lebih itu hakikatnya begitu. Nah, yang kedua, konsultan pajak itu tugasnya hanya menerangi jalan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah bikin undang-undang pajak, peraturan pemerintah tentang perpajakan, peraturan Menteri Keuangan tentang perpajakan, itu adalah jalan. Dan tugas konsultan adalah untuk menerangi di situ. Sama dengan tugasnya kantor pajak juga sama. KPP itu juga tugasnya adalah memastikan jalan ini mulus sehingga bisa dilalui oleh para wajib pajak. Ya, jadi ketika ternyata jalan ini kemudian dikelak-kelokkan oleh siapapun orangnya, maka konsultan pajak bertugas untuk menerangi dan mengingatkan. Jadi ketika ada kasus ternyata kalau ini harusnya lurus kok belok nih, ya kita punya kewajiban meluruskan ke undang-undang tadi. Agar apa? Rezeki pemerintah itu juga bisa berkah ya Pak ya. Gitu ya. Berarti selain membantu wajib pajak, konsultan juga meluruskan memberikan. Kalau memang salah ya harus kita sampaikan ke wajib pajaknya, kamu salah. Kalau salah ya kamu bayar. Salahnya dikit ya dendanya dikit. Salahnya banyak dendamu banyak. Biar ada efek jerahnya. Jadi kita ini harus adil. Ke negara adil, ke wajib pajak juga adil. Itulah fungsi dari konsultan pajak menurut saya begitu. Berarti dibilangnya bisa gimana Pak? Netral apa gimana? Ya harus netral. Karena payungnya adalah undang-undang. Menjalankan undang-undang. Wajib pajak nggak menjalankan,
kita jewer. Ayo lurus nih jalannya nih. Kalau kantor pajak juga menetapkan dengan cara yang keliru, misalnya penafsirannya, itu juga kita arahkan. Melalui apa? Melalui proses di pengadilan pajak di sana. Begitu. Oke, sangat menarik teman-teman ya. Bukan berarti konsultan pajak itu musuh bagi negara itu, Ya, bukan? bukan lah ya. Ya, karena kan tugas kita juga saling mengingatkan ya Pak ya. Mitra lah, kita mitra. Oh iya benar. Untuk mencari keberkahan tentunya. Oh, mantap ya. Siap. Oke, yang terakhir nih Pak Nur, ada nggak sih pesan nih dari Pak Nur untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang mencari pekerjaan atau sedang menyusun nih rencana kerjanya ke depan gitu kan, rencana karirnya gitu kan, roadmap-nya dia ya, roadmap-nya dia, mungkin dia juga sedikit tertarik untuk menjadi seorang konsultan begitu. Jadi teman-teman yang saat ini belum punya karir ya, mestinya dia sudah mulai merancang roadmap hidupnya dia ya, roadmap of life-nya dia ya. 5 tahun ke depan saya harus jadi apa sih, 10 tahun lagi jadi apa sih. Nah, salah satu peluang yang bisa kita masuki untuk bisa merancang karir kita adalah di bidang perpajakan. Karena ini sangat menarik, sangat istimewa, ya, dan sangat berkah insya Allah ini ya. Rezeki yang didapatkan dari konsultan pajak asalkan dia rule-nya sesuai, ya. Nah, tentunya teman-teman ini harus memiliki keahlian di bidang perpajakan. Maka ikutilah kalau ada kursus-kursus perpajakan, ada seminar-seminar perpajakan, bisa buka-buka YouTube tentang pendidikan perpajakan. Ikuti saja, ya. Karena ini merupakan bagian yang akan menjadi masa depan Anda di situ. Salah satunya, ya. Kira-kira itu, teman-teman, ya. Oke, siap Pak Nur. Oke, teman-teman semuanya, setelah berapa menit ini kita sudah menggali tentang karir di bidang perpajakan ya bersama Pak Nurholis. Sangat menarik sekali teman-teman ya. Jadi tadi sudah membahas berapa lama Pak Nur berkarir di bidang konsultan, kemudian mengapa beliau memilih berkarir untuk menjadi seorang konsultan, terus kemudian ada modal apa saja yang sekiranya menurut Pak Nur penting untuk kita kalau ingin menjadi seorang konsultan pajak. Teman-teman harus ingat ya, yang pertama apa? Akuntansi, kemudian yang kedua ada perpajakannya dari undang-undang dan segala macamnya, kemudian yang ketiga ada aspek hukum, kemudian yang perlu dilatih juga adalah komunikasinya, betul Pak Nur ya? Betul. Oke. Kemudian yang menarik lagi itu kan tadi juga menjadi seorang konsultan pajak kita juga bisa membantu teman-teman klien yang mungkin memiliki masalah perpajakan, mulai dari denda miliaran kita bisa bantu. Kalau misalkan memang kemungkinannya ada, kita bisa ringankan untuk dendanya. Begitu. Jadi langsung aja terima kasih Pak Nur. Baik, sudah meluangkan waktunya ini yang sangat berharga. Siap. Insight-nya sangat keren sekali. Mantap ya. Oke, jangan lupa like, komen video ini dan subscribe channel YouTube kami Sharing Pajak MNCo. Oh iya, dan jangan lupa follow sosial media kami, ada Instagram, TikTok, Twitter untuk info-info selanjutnya. Oke, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.